Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tertulis di dalam kitab Matius 1 ayat 1, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahesen, Nahesen memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabim, Rehabim memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uza, Uza memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Siltil, Siltil memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.
Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ayat di atas terambil dari kitab Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Nama demi Nama. Kata bijak Alkitab hari ini adalah tujuan hidup ditemukan dalam diri satu pribadi, Yesus Kristus. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Dalton Conley, seorang ahli sosiologi di New York University, dan istrinya, Natalie Jeremy Jenko, dikaruniai 2 orang anak. Beberapa tahun silam, mereka meminta izin kepada Dewan Kota untuk mengubah nama putra mereka yang berusia 5 tahun menjadi Yosing Heino Augustus Eisner Alexander Weiser Knuckles Jeremy Jenko Conley. Sebenarnya, sebagian besar nama itu memang namanya, tetapi orang tuanya menambahkan 3 nama tengah, dan mereka memiliki alasan yang khusus untuk setiap tambahan nama tersebut. Saya yakin Allah pasti memiliki alasan khusus untuk mencantumkan nama-nama yang terdaftar di awal Injil Matius. Sekilas mungkin daftar itu tampak seperti sebuah daftar nama yang tidak berarti, yang panjang dan membosankan. Tetapi ternyata daftar itu memiliki setidaknya 2 tujuan. Pertama, nama-nama itu memberi kerangka bagi orang-orang Ibrani sejati untuk dapat melestarikan silsilah keluarga mereka dan menjaga kemurnian religius untuk melawan pengaruh dari luar. Kedua, nama-nama tersebut mencerminkan karya tangan Allah yang berdaulat dan menyingkap campur tangan Allah di masa lalu, yang kemudian berujung pada kelahiran Sang Mesias. Tuhan memakai berbagai macam orang di dalam silsilahnya. Ada petani, raja, pelacur, pezina, pendusta. Ketika membaca daftar ini, kita diingatkan pada besarnya kesetiaan Allah. Saat Anda mengingat bagaimana Anda telah menjadi anggota keluarga Allah melalui iman dalam Kristus, ingatlah kesetiaannya terhadap Anda dan hasratnya untuk memakai Anda dalam mewujudkan segala rencananya. Apakah ada kesalahan penghitungan 14 generasi di Matius pasal 1? Silsilah Matius menelusuri nenek moyang Yusuf, ayah sah Yesus. Saintuktur silsilahnya diturunkan dari ayah ke anak, dimulai dari Abraham. Selain itu, Matius membagi silsilah menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 14 generasi, dipisahkan berdasarkan poin-poin sejarah yang penting. Matius meringkas silsilah tersebut dengan menghilangkan beberapa nama yang muncul dalam catatan sebelumnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa susunan singkat ini dimaksudkan untuk membantu menghafal. Ringkasan silsilah memiliki banyak preseden dalam Alkitab. Kata-kata dalam Matius 1 ayat 17 menyebabkan beberapa orang berpendapat bahwa nama Daud termasuk dalam kelompok generasi pertama dan kedua. Perhatikan, jadi seluruh generasi dari Abraham sampai Daud ada 14 generasi. Dari Daud sampai pembuangan di Babel ada 14 generasi. Penulis tidak menyatakan maksudnya untuk mengungkapkan 42 generasi dari Abraham sampai Yesus, melainkan 3 segmen dari sejarah Yahudi, masing-masing terdiri dari 14 generasi. Masuk akal jika nama Daud disebutkan 2 kali menunjukkan bahwa ia termasuk dalam kelompok pertama dan kedua. Jika demikian,
Maka yang pertama dimulai dengan Abraham dan diakhiri dengan Daud, 14 generasi, yang kedua dimulai dengan Daud dan diakhiri dengan Yosia, 14 generasi, dan yang ketiga dimulai dengan Jekoniah dan diakhiri dengan Yesus, 14 generasi. Dalam daftar nenek moyang Yesus, ada nama yang hilang. Yang tidak termasuk dalam daftar adalah Yoyakim, alias Eliakim, yang merupakan putra Yosia dan ayah Yehonya. Alasan pengecualiannya mungkin karena ia adalah raja boneka, mengingat pemerintahannya oleh Fir'aun Mesir. Fase pertama penawanan Yehuda oleh Babel dimulai pada akhir pemerintahan Yoyakim, sebelum putranya, Yekoniah, berkuasa. Dengan demikian, 3 pengelompokan 14 generasi akan mencakup 1. Abraham hingga Daud, 2. Salomo kepada Yoyakim, dia tidak disebutkan, namun termasuk orang pertama yang dibawa ke Babilonia, 3. Jekoniah kepada Yesus. Mungkin ada penjelasan lain mengenai keberadaan hanya 41 nama dalam silsilah Matius 1, meskipun ayat 17 berbicara tentang 3 pengelompokan dari 14 nama. Terlepas dari itu, kedua nama ini cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi. Banyak komentator percaya bahwa pembagian 14 generasi hanyalah sebuah struktur sastra Matius yang tidak dimaksudkan untuk menetapkan garis keturunan biologis yang ketat. Tuhan tidak mengatur sejarah Israel dengan begitu baik sehingga terdapat tepat 14 generasi biologis di antara ketiga momen penting dalam sejarah keselamatan ini. Salah satu pendapat adalah bahwa dalam 1 Tawarikh 1-2 terdapat 14 generasi yang terdaftar antara Abraham dan Daud, dan dari situ Matius menyusun sisa silsilah tersebut berdasarkan angka 14. Tujuan dari silsilah adalah untuk mendokumentasikan bukti silsilah dari asal-usul garis keturunan hingga orang yang dibicarakan. Setiap individu tidak perlu diikut-sertakan, tetapi hanya mereka yang diperlukan untuk menjalin hubungan menurun. Penulis boleh saja meringkas silsilah untuk menetapkan suatu maksud atau menyederhanakannya. Matius benar dalam hal faktual mengenai tujuannya, yaitu untuk mendokumentasikan nenek moyang Yesus Kristus, Sang Mesias, dari Abraham. Meneropong karakter Allah dalam kabut silsilah, apa yang kerap kali dipandang orang tidak berharga, kerap kali terbukti mengandung potensi yang luar biasa. Tempurung kelapa, sebagai misal, kerap kali dibuang oleh para penjual buah kelapa di pasar karena dianggap sebagai limbah dan pengotor lingkungan. Namun bagi ahli ilmu kimia fisika di Jerman, tempurung kelapa ini adalah bahan mentah untuk memproduksi apa yang disebut sebagai karbon aktif, sebuah bahan kimia yang banyak dibutuhkan dalam industri kimia dan farmasi. Tahukah Anda bahwa karbon aktif itu punya nilai ekonomis yang lumayan besar? Teks yang kita baca pagi ini kerap kali menjadi semacam tempurung kelapa. Ia tampak kurang impresif untuk menjadi bahan khotbah atau renungan. Jangan heran mata rohani kita hanya memandangnya sekilas kala mata jasmani kita mengamatinya. Namun, pagi ini, dengan pertolongan Roh Kudus, saya akan mencoba untuk mengubah tempurung kelapa ini menjadi semacam karbon aktif. Melalui perenungan dan sedikit pemahaman latar belakang sejarah dari nama-nama yang disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus,
saya menemukan 3 buah gagasan penting yang terkait dengan karakter Allah Bapa kita. Pertama, teks ini menyingkapkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat dipercaya karena Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Janji mengenai datangnya Mesias telah bergema di hati dan sanubari orang-orang Israel ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Janji tersebut menyatakan bahwa Mesias yang akan datang adalah keturunan Abraham, Yehuda dan Daud. Melalui pembacaan teks tersebut kita mengetahui apa yang telah dijanjikan Allah digenapi dengan akurat. Yesus, Sang Mesias, adalah keturunan Abraham, Yehuda, dan Daud. Jikalau kita mengerti sedikit tentang teori peluang, atau kemungkinan, sebenarnya kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang demikian akurat tersebut. Namun, Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu bertindak dengan akurasi yang tinggi. Janji yang pernah diungkapkannya digenapi secara sempurna, tak meleset dan tak melenceng. Namun perlu disadari, penggenapan janji tersebut membutuhkan proses cukup lama. Paling tidak ada 42 generasi harus dilewati sebelum penggenapan janji tersebut. Dan dalam rangkaian proses tersebut, seberapa banyak dari orang-orang yang beriman gagal untuk berpaut pada janji Allah? Seberapa banyak dari bagian dari komunitas umat Allah yang memiliki mentalitas Simeon berpaut dalam janji walaupun mata jasmani tampaknya cenderung untuk menyangkalinya? Dalam hidup ini pun, kerap kali kita harus turut dalam proses penantian penggenapan janji-janji Allah dalam hidup kita. Kadang masa-masa penantian itu begitu berat hingga kita cenderung untuk meninggalkan janji Allah yang indah itu. Berapa banyak para pemuda dan pemudi Kristen yang gagal dalam masa-masa penantian untuk mendapatkan jodoh, ketimbang bersandar pada kebenaran, Allah membuat segala sesuatu lebih indah pada waktunya. Mereka cenderung untuk mendengar apa kata budaya populer, udah perawan tualah, udah perjaka lapuklah. Karena itu, mereka kemudian memilih jodoh ala kadarnya. Akibatnya, tidak sedikit yang harus menyesali pilihan prematur yang mereka buat itu. Bruce Waltke pernah membuat kesalahan yang senada. Suatu kali dia berjalan-jalan di tepi sebuah hutan. Secara tak sengaja matanya tertuju pada seekor bakal kupu yang tengah berjuang keras keluar dari kepompongnya. Terdorong oleh kemauan baik untuk menolong Waltke, membantu membuka kulit kepompong tersebut. Anda tahu apa yang terjadi? Bukannya terbang, kupu-kupu muda tersebut terkulai lemas, lumpuh, tak berdaya, dan akhirnya mati. Alam dan sejarah itu punya mekanisme waktu sendiri. Pengatur mekanisme waktu tersebut adalah Allah. Yang terbaik adalah kita bergerak mengalir dalam waktu dan jadwal Allah. Itu yang akan membuat kita survive. Apakah ada di antara Anda yang tengah menantikan penggenapan janji-janji Allah di dalam hidupmu? Janji mengenai kesembuhan, damai sejahtera, kecukupan, terus bertahan dalam janji tersebut dan Anda pasti akan mengecap manisnya memiliki Allah yang tak pernah ingkar janji. Kedua, teks ini berbicara mengenai Allah yang memiliki kasih yang inklusif. Tak pandang bulu, tak memandang latar belakang manusia. Perhatikan nama-nama wanita yang disebutkan dalam silsilah itu. Tamar, Rahab, Ruth, dan Batsyeba bukan saja para wanita, melainkan juga orang-orang bukan Yahudi atau setengah Yahudi.
Batsyeba memang wanita Yahudi, namun ia adalah istri dari Uria orang Het. Dalam pola pikir orang-orang Yahudi pada waktu itu diciptakan jadi wanita adalah sebuah kecelakaan, dan menjadi orang bukan Yahudi adalah sebuah bencana, karena mereka percaya Allah menciptakan orang-orang ini sebagai bahan bakar api neraka. Injil Matius menampilkan Allah yang berada pada sisi berlawanan dengan Allah yang ada dalam pikiran dan penafsiran orang Yahudi kebanyakan. Injil Matius, melalui silsilahnya, menampilkan Allah yang kasih karunia-Nya inklusif, melintasi batas gender, ras, bahasa, strata sosial. Sedang pikiran Yahudi abad 1 cenderung untuk melihat Allah sebagai Allah yang kasih karunia-Nya eksklusif, terbatas pada gender, ras, dan strata sosial tertentu. Kita adalah anak-anak Allah yang punya DNA rohaninya Sang Bapa. Jadi, seharusnya di dalam hidup kita di dunia ini kita harus merefleksikan the wideness of God's mercy, dan inklusivitas dari kasih Bapa. Karena itu, ketika kita mulai memandang orang yang berbeda dengan kita dengan pandangan merendahkan, ketika kita melarang anak-anak kita menikah dengan orang yang berbeda ras dan strata sosialnya dari apa yang melekat pada diri kita, ketika kita hanya mau melayani dan menginjili orang-orang yang seras, segolongan, dan sebahasa dengan kita, kita sebenarnya bertindak menyalahi natur ilahi kita. Tahukah Anda, satu buah dari revival besar yang terjadi di dalam sejarah gereja adalah lunturnya perbedaan warna kulit dan sosial di dalam gereja Tuhan. Kebangunan rohani raksasa di Azusa Saintet pada tahun 1906 yang mengawali lahirnya gerakan Pentakosta modern diwarnai dengan orang-orang kulit hitam, berwarna, dan kulit putih bersama-sama memuliakan Allah. Frank Bartleman, saksi mata dari peristiwa itu menulis, "The color line was washed by the blood of Jesus." Ketiga, teks yang baru kita baca ini juga menyingkapkan karakter Allah yang mau melibatkan orang-orang dalam rencana agungnya tanpa melihat perbedaan latar belakangnya. Perhatikan kembali nama para wanita yang disebutkan. Tamar, Rahab, Rut, dan Batsyeba bukan saja para wanita, dan orang-orang bukan Yahudi atau setengah Yahudi. Batsyeba memang wanita Yahudi, namun ia adalah istri dari Uria orang Het. Mereka juga wanita-wanita yang memiliki reputasi kurang terhormat. Tamar dan Rahab pernah menjadi semacam wanita panggilan, Rut adalah seorang penggoda, dan Batsyeba adalah seorang istri yang tidak setia. Namun demikian toh Allah mau memakai mereka untuk menuntaskan rencana agungnya. Melalui merekalah di kemudian hari nanti Sang Mesias dilahirkan. Berapa banyak dari antara Anda yang hadir pagi ini ingin dipakai oleh Allah namun merasa tidak layak dan tidak mampu? Berapa banyak dari antara Anda yang ingin berbuat sesuatu untuk Allah, namun merasa memiliki latar belakang yang terlalu hitam? Ingat nama-nama Tamar, Rahab, Rut dan Batsyeba. Allah mau memakai saudara tanpa memandang latar belakang Anda. Agustinus, sebelum menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, hanyalah seorang yang hidupnya suka berfoya-foya, bermain seks bebas dan mempunyai anak di luar nikah. Nicky Cruz, sebelum dipakai Tuhan secara luar biasa dalam penjangkauan kaum muda yang terlibat narkoba dan kenakalan remaja, hanyalah seorang kepala gang yang terlibat penjualan narkoba dan pembunuhan. Charles Colson,
sebelum dipakai secara luar biasa dalam pelayanan para narapidana adalah seorang mafia politik. Mungkin ada di antara Anda yang minder dengan strata sosial dan pendidikan Anda kala ditantang untuk melayani Allah. Ingat, Yusuf dalam silsilah itu adalah seorang tukang kayu yang sederhana dan mungkin tak berpendidikan. Ingat, Smith Wigglesworth yang dipakai secara luar biasa oleh Allah adalah seorang buta huruf. Jika Allah bisa memakai Yusuf dan Smith Wigglesworth, kenapa Ia tak bisa memakai Anda? Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.